Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDK Maria Ferrari Maumere. Berjumpa kembali bersama Teacher Jenny dan Teacher Faris dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, teacher mengingatkan anak-anak harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, mari kita siapkan diri untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita kali ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 4 dan 5. Tujuan pembelajaran yang dicapai pada kegiatan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menentukan ide pokok dari teks laporan pengamatan. Yang kedua, membuat simpulan berdasarkan teks laporan pengamatan. Yang ketiga, menyajikan simpulan secara tertulis dari teks laporan hasil pengamatan. Yang keempat, menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli hewan dan tumbuhan. Yang kelima, membuat komik terkait tentang peduli hewan dan tumbuhan. Yang keenam, mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis dari negara ASEAN terhadap kehidupan flora dan fauna endemik di Asia Tenggara. Yang ketujuh, menyajikan hasil identifikasi karakteristik flora dan fauna endemik di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedelapan, menjelaskan teknik pewarnaan patung dengan tepat. Yang kesembilan, mendesain patung dengan teknik pewarnaan yang tepat. Dan yang terakhir, yang ke-10, membuat pameran karya seni patung. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak diharapkan menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya peduli terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, khususnya dalam pembuatan patung dan mewarnai patung. Materi pembelajaran kita kali ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia menyimpulkan teks laporan pengamatan. Untuk muatan pelajaran PPKN tentang penerapan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan dan tumbuhan. Untuk muatan pelajaran IPS tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan flora dan fauna endemik di Asia Tenggara. Dan untuk muatan pembelajaran SBDP tentang pewarnaan patung dan membuat pameran karya seni patung. Baik anak-anak, teacher mengharapkan anak-anak perhatikan dengan saksama dan tetap fokus untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Pernahkah anak-anak membaca komik? Secara umum, komik merupakan salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar. Coba anak-anak perhatikan cerita bergambar yang teacher sajikan berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Plak! Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung si kecil ini belum bisa mencari makanan sendiri.
Selamat beristirahat burung kecil. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita bergambar yang kita baca tadi, dapat kita lihat bahwa cerita itu menggambarkan tentang seorang anak yang menyayangi hewan. Menyayangi hewan adalah salah satu wujud penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila pertama. Nah, anak-anak, jadi sila-sila Pancasila tidak hanya perlu kita terapkan dalam hubungan antara sesama manusia, tetapi kita juga perlu terapkan atau amalkan terkait dengan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contoh penerapannya antara lain, yang pertama, sikap menyayangi hewan dan tumbuhan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Sikap tersebut merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit serta merawat tumbuhan yang layu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, bangga terhadap beragam tumbuhan yang ada di Indonesia dan juga beragam hewan yang ada di Indonesia merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan dan juga berdiskusi untuk membagi tugas merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dan yang kelima, membagi tugas untuk merawat hewan dan tumbuhan secara adil adalah bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan seperti yang sudah teacher jelaskan tadi, bukan hanya dilaksanakan di dalam negara kita sendiri, yaitu di negara Indonesia, tetapi pada saat kita berkunjung ke negara-negara lain, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, kita juga hendaknya mengamalkan penerapan sila-sila yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Jadi, sikap-sikap tersebut harus kita tanamkan dalam diri kita karena di setiap negara-negara di Asia Tenggara memiliki flora dan fauna, yaitu flora dan fauna endemik yang hendaknya dilestarikan agar tidak punah. Keberagaman flora dan fauna endemik di Asia Tenggara dipengaruhi oleh kondisi geografis yang beragam. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna merupakan berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas di suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki flora dan fauna endemik. Mari anak-anak sekalian, kita lihat bersama-sama flora dan fauna endemik di negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, negara Indonesia. Flora endemiknya yaitu anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai atau rafflesia, kayu cendana, dan kayu kepuh. Sedangkan faunanya adalah rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil dan kasuari glambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, kedal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekatang, kungkang Jawa, burung cendrawasih,
harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Yang kedua adalah negara Malaysia. Flora endemiknya yaitu asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes albomarginata, dan sambung darah. Sedangkan fauna endemiknya adalah baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Yang ketiga, Singapura. Flora endemik adalah pohon soga, pohon kamboja, tembusu, dan bougainville. Sedangkan fauna endemiknya adalah bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Yang keempat, negara Filipina. Flora endemiknya yaitu jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Fauna endemiknya yaitu tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya. Yang kelima, negara Thailand. Flora endemik negara Thailand yaitu pohon raca pruek atau pohon trengguli dan mangrove. Sedangkan faunanya adalah gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Yang keenam, negara Brunei Darussalam. Flora endemik yaitu meranti merah dan meranti kuning. Fauna endemiknya yaitu cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rhacophoros nigropalmatus. Yang ketujuh, negara Laos. Flora endemiknya yaitu bambu, liana, dan rotan. Sedangkan fauna endemiknya yaitu macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Yang kedelapan, negara Myanmar. Flora endemiknya yaitu pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padauk. Fauna endemiknya yaitu babun, babi hutan, kijang, serow, dan merak hijau. Yang kesembilan, negara Vietnam. Flora endemik negara Vietnam yaitu bambu, pinus, dan mangrove. Sedangkan faunanya yaitu babi batang, musang reis, pelanduk kecil, dan macan tutul. Yang ke-10, negara Kamboja. Flora endemiknya yaitu Palma borasus, lamtoro, dan daun jintan. Sedangkan fauna endemiknya yaitu kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, kuao, merak, dan itik liar. Yang ke-11, negara Timor Leste. Flora endemiknya yaitu cendana, Eucalyptus alba, Tamarindus indicus, kayu merah, kayu jati, dan anggrek. Sedangkan fauna endemiknya yaitu kuskus, rusa, babi hutan, kera, biawak, kakoak, lori, burung kakatua, dan perkutut. Nah, anak-anak sekalian, itulah flora dan fauna endemik yang ada di negara-negara di Asia Tenggara. Flora dan fauna endemik tersebut memiliki ciri khas yang unik dari setiap negaranya. Ciri khas flora dan fauna itu bisa dilihat dari bentuk, dari warna, dari keindahannya,
dan lain sebagainya. Selain flora dan fauna yang memiliki ciri khas, patung juga memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas ini dilihat dari teknik pewarnaan dan teknik pembuatan patung. Dalam memberi warna pada patung, warna yang digunakan biasanya berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster merupakan cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat poster ini biasanya hanya memiliki warna dasar saja seperti warna merah, biru, dan kuning, serta warna tambahan yaitu warna putih dan warna hitam. Cat akrilik merupakan cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Setelah kering, cat ini susah dihapus. Teknik pewarnaan patung terdiri atas teknik pewarnaan akuarel dan teknik plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Warna tipis didapatkan dengan memberi banyak air. Sedangkan teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang biasanya dipakai adalah cat poster atau cat akrilik. Setelah memberi warna pada patung dengan menggunakan cat, patung tersebut bisa dipamerkan dalam sebuah pameran. Pameran merupakan pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan hasil karya kepada orang lain. Dengan pameran, kita dapat menghargai hasil karya orang lain dan sebagai media informasi untuk orang lain. Pameran bisa kita lakukan di sekolah. Adapun beberapa manfaat pameran di sekolah, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dan yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pameran dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama pameran periodik, yang kedua pameran insidental, yang ketiga pameran permanen. Pameran periodik yaitu pameran yang diselenggarakan secara teratur dalam waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Pameran insidental merupakan pameran yang diselenggarakan jika diperlukan sehingga waktunya tidak bisa ditentukan. Sedangkan pameran permanen merupakan pameran yang diadakan pada waktu yang tetap dan dibuka dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya pameran di museum. Unsur-unsur sebuah pameran yaitu yang pertama, karya-karya seni rupa yang akan dipamerkan. Yang kedua, panel atau meja untuk memajang karya seni agar lebih indah. Yang ketiga, dekorasi, yaitu perlengkapan untuk menyajikan karya seni agar lebih indah. Yang keempat, label karya digunakan untuk menulis identitas seperti judul, pencipta, teknik, dan tahun pencipta, dan ditempel di dekat karya seni yang dipamerkan. Yang kelima, pamflet
yakni lembaran petunjuk yang berisi penyelenggaraan pameran, dan yang keenam, buku tamu yang diisi oleh pengunjung pameran. Tahap-tahap yang dilakukan agar pameran karya seni patung berjalan lancar, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap pembentukan panitia. Panitia ini terdiri atas ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Yang kedua, tahap penataan. Tahap penataan yaitu tahap menyajikan karya-karya seni dalam pameran agar terlihat menarik dan dapat dinikmati pengunjung dengan indah, nyaman, dan aman. Adapun langkah-langkah yang diperhatikan sebelum membuat pameran, yaitu yang pertama membentuk kepanitiaan, yang kedua mengumpulkan hasil karya patung, yang ketiga menyediakan meja untuk memajang hasil karya patung, yang keempat membuat label pada karya yang berisi judul patung, nama, teknik yang digunakan, dan tahun pembuatan karya patung, yang kelima menghias ruangan kelas agar menarik, yang keenam membuat pamflet atau undangan siaran yang berisi tentang waktu dan tempat pameran, dan yang terakhir menyajikan buku tamu untuk pengunjung. Nah, anak-anak, itulah tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah pameran, khususnya pameran karya seni patung. Semoga apa yang teacher jelaskan bisa dipahami oleh anak-anak sehingga dalam membuat sebuah pameran sederhana dapat berjalan dengan lancar, nyaman, dan aman. Baik anak-anak sekalian, demikian kegiatan pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap semoga apa yang teacher sampaikan pada kegiatan pembelajaran kali ini dapat diterima oleh anak-anak, dapat dipahami, dimengerti oleh anak-anak sekalian. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. See you next time. Ya.